Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimaswala Amelia dengan NIM 243200025. Saya akan memperkenalkan Pak Muslim SHUM MSI selaku dosen MK Sosiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori tentang looking glass self atau bisa juga disebut dengan cermin diri. Berikut penjelasannya. Apa itu looking glass self? Looking glass self adalah konsep yang diperkenalkan oleh sosiolog Charles Horton Cooley pada tahun 1902. Konsep ini menggambarkan bagaimana individu membentuk persepsi tentang diri mereka sendiri berdasarkan bagaimana mereka percaya orang lain melihat mereka. Menurut teori ini, identitas dan konsep diri seorang terbentuk melalui interaksi sosial dan refleksi dari persepsi orang lain. 3 tahap utama dalam proses pembentukan konsep diri. 1. Membayangkan bagaimana kita terlihat bagi orang lain. Kita mulai membayangkan bagaimana orang lain melihat kita, baik dari penampilan, sikap, atau tindakan kita. 2. Membayangkan penilaian orang lain terhadap kita. Setelah itu, kita membayangkan bagaimana orang lain memberikan penilaian terhadap penampilan atau perilaku kita. Apakah mereka menilai kita positif atau negatif? 3. Mengembangkan perasaan tentang diri kita. Dari penilaian yang kita bayangkan tersebut, kita kemudian merespon secara emosional. Jika kita merasa orang lain menilai kita secara positif, kita mungkin merasa bangga. Jika kita merasa orang lain menilai kita secara negatif, kita mungkin merasa malu atau rendah diri. Beberapa contoh penerapan teori looking glass self. 1. Contoh di sekolah. Seorang siswa baru di sekolah mungkin membayangkan bagaimana teman-teman sekelasnya melihatnya. Dia membayangkan mereka menilai cara berpakaian dan cara dia berbicara. Jika ia merasa bahwa teman-temannya menganggap dia canggung atau tidak menarik, ia mungkin merasa malu dan mungkin meragukan dirinya sendiri. Sebaliknya, jika ia merasa bahwa teman-temannya menyukainya dan menghargai kepribadiannya, ia akan merasa lebih percaya diri. 2. Contoh di media sosial. Seorang remaja yang aktif di media sosial mungkin membayangkan bagaimana teman-temannya menilai unggahannya. Jika foto atau postingannya yang ia bagikan mendapat banyak like atau komentar positif, ia akan merasa dihargai dan bangga. Namun, jika ia mendapatkan sedikit tanggapan atau komentar negatif, ia mungkin merasa kurang percaya diri atau kecewa dengan dirinya sendiri. 3. Contoh di tempat kerja. Seorang karyawan baru mungkin merasa cemas tentang bagaimana rekan-rekan kerjanya menilai kemampuannya. Dia membayangkan bahwa rekan-rekannya melihatnya sebagai seorang yang tidak berpengalaman atau lambat dalam menyelesaikan tugas. Persepsi ini kemudian mempengaruhi rasa percaya dirinya, membuatnya merasa kurang kompeten, namun ia membayangkan rekan-rekannya menghargai kontribusinya. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan kinerjanya. Kesimpulannya adalah, dalam semua contoh ini, individu membentuk citra diri mereka berdasarkan bagaimana mereka membayangkan pandangan dan penilaian orang lain terhadap mereka. Reaksi orang lain, baik nyata ataupun yang dibayangkan, menjadi cermin yang membantu seseorang membangun perasaan terhadap diri sendiri. Cooley menekankan bahwa identitas seseorang tidak dibentuk secara individual, tetapi melalui interaksi sosial. Diri kita adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan tentang bagaimana orang lain melihat kita dan menilai kita. Sekian penjelasan teori looking glass self dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.